Dan ini masalah yang memang hampir akan selalu berulang apabila pasca banjir terjadi. Timbulnya tumpukan sampah. Pantai Purus Padang menjadi lautan sampah akibat banjir yang melanda Padang, Sumatera Barat, Senin lalu. Sampah menumpuk menjadi gunungan dan mengeluarkan aroma busuk. Kurangnya kesadaran warga yang membuang sampah sembarangan di Tenggarai menjadi penyebab menumpuknya sampah-sampah ini. Banjir kiriman dari Bogor sejak Jumat pagi selain merendam ratusan rumah di sejumlah wilayah di DKI Jakarta, meninggalkan sampah di pintu air Manggarai, Jakarta Pusat. Petugas kebersihan air memperkirakan lebih dari 100 truk dibutuhkan untuk mengangkut sampah tersebut. Sampah di bawah aliran Kali Ciliwung yang terus meluap mulai Jumat pagi hingga siang. Sampah kayu, bambu, dan sampah rumah tangga terbawa arus dari Bogor hingga menumpuk di pintu air Manggarai. Petugas kebersihan berusaha mengangkat sampah menggunakan 2 alat berat yang disiapkan di pintu air. Kalau kita ngomongin soal sampah nih, data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menunjukkan bahwa Indonesia menghasilkan 34,85 juta ton timbunan sampah pada tahun lalu 2022. Dari total tersebut ada 12,13 juta ton sampah per tahun yang tidak dikelola. Kita akan lihat sama-sama di sini bagaimana Indonesia saat ini darurat sampah. Ada beberapa hal yang akan kita bahas. Yang pertama dari komposisi sampah sendiri. Ada beberapa hal komposisi sampah berdasarkan dari jenisnya. Yang pertama paling banyak di sini adalah sisa makanan 40,7%. Ironis, kondisi laut Indonesia kini berada dalam situasi kurang beruntung. Beberapa titik sudah jadi tempat pembuangan sampah. Koresponden lingkungan Silvano Hajid mengajak kita untuk melihat apa yang terjadi dengan laut Indonesia selama setahun terakhir. Masa sih di berita sampah seberbahaya itu? Aku tidak percaya. Aku akan melihatnya langsung. Tapi di luar masih hujan. Sudahlah, aku akan pergi agar tahu apa benar sampah seberbahaya itu. Ayo teman-teman, kita lihat keadaan di luar. Astagfirullah, ternyata benar, sampah itu berbahaya teman-teman. Air hujan yang seharusnya mengalir ke sungai, tersumbat sampah sehingga membuat kota menjadi banjir. Lihat itu teman-teman, banyak sampah yang berserakan. Ada sampah botol air minum, sampah plastik, bahkan ada sampah kotak makanan yang masih ada sedikit isinya. Ya ampun, seremnya. Gimana ya jika aku tidak pakai rakit ini? Apa yang akan terjadi padaku ya? Mungkin aku akan terkena bakteri penyakit yang jahat dan berbahaya, sehingga bisa membuatku sakit dan membuat ibu dan ayah khawatir. Ya sudah teman-teman, ayo kita cari cara untuk mengatasi sampah dan kebersihannya. Let's go! Oke teman-teman, pertama-tama kita harus mencuci tangan. Kenapa? Karena dengan kita mencuci tangan, kita bisa mencegah penyebaran kuman dan virus yang jahat yang sering membuat kita seperti flu, pilek, dan sakit perut. Makanya, ayo sebelum melakukan aktivitas apapun, mari kita cuci tangan. Kedua, kita harus membuang sampah pada tempatnya. Contohnya, sampah plastik dibuang di tempat sampah yang disediakan khusus. Jadi, nanti petugas kebersihan akan lebih mudah untuk mengolah sampah kita. Yang ketiga, kita harus mengolah dan mendaur ulang sampah. Contohnya seperti
Sampah plastik yang sudah dikelompokkan akan didaur ulang dan diolah menjadi apapun. Bisa loh. Misal nih, dibuat menjadi mainan, dibuat menjadi kursi, dan lain-lain. Keempat, kita harus reboisasi. Apa itu reboisasi, teman-teman? Reboisasi adalah kegiatan penanaman pohon dan tumbuhan untuk mencegah bencana alam. Contohnya, pohon bisa mencegah tanah longsor dan banjir, dan juga bisa menghasilkan udara yang sehat loh. Ayo teman-teman, mari kita menanam pohon sebanyak-banyaknya.